Lagi-lagi Clara curhat sambil menangis pada Dinda. Berjuta nasihat, sampai sumpah serapah sudah pernah keluar dari mulut Dinda. Dari mulai muncul rasa empati, hingga jenuh berulang kali mendengar cerita patah hati sang sahabat. Ujungnya Dinda tahu jika Clara akan selalu kembali pada kekasih hatinya, si playboy cap ikan asin. Dinda bingung, apa yang selalu membuat Clara mau memohon pada Adit untuk kembali berpacaran dengannya. Padahal Aditlah yang selalu berbohong, manipulatif, selingkuh sana-sini, bahkan pengeretan alias matre. Clara sendiri tak kalah bingungnya. Ia sudah berusaha keras untuk melupakan Adit, tapi selalu gagal. Selalu ada rasa yang menurutnya seperti menusuk di dada, lalu turun ke perutnya dan membuatnya mual. Sangat mual ketika ia memikirkan jika Adit tidak lagi menjadi kekasihnya dan sedang bersama perempuan lain. Clara selalu gagal untuk move on dari Adit dan hubungannya yang toksik itu. Antara bodoh dan terlalu cinta memang kadang sulit dibedakan jika sudah ada di hubungan toksik seperti yang dialami Clara. Mungkin orang-orang saat ini bisa dengan gampang menyebutnya bucin. Tapi bagi Clara, perasaannya pada Adit tidaklah sesederhana kata bucin. Lebih rumit dari sekedar menjadi budak cinta belaka. Paling tidak, itulah yang selalu dirasakan oleh Clara. Beribu macam cara sudah dia lakukan untuk membuatnya lepas dari Adit. Mulai dari menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas seperti berolahraga, sampai masuk komunitas baru. Mencoba menyingkirkan semua hal yang berhubungan dengan Adit, seperti boneka, hingga tiket nonton film yang selalu dikumpulkan Clara dan ditaruh rapih dalam sebuah kotak. Rela mengganti nomor ponselnya dan berusaha mati-matian untuk tidak lagi menghubungi Adit. Bahkan, ia sudah pernah menerima cinta orang lain meski ia sendiri tidak menyukai orang tersebut. Namun, semua itu hanya mampu bertahan untuk sementara. Hitungan hari, paling lama hitungan minggu. Tentu orang-orang di sekeliling Clara tahu, semuanya akan berujung pada kembali bersatunya pasangan toksik itu. Entah karena Adit yang tidak tahu diri, mendatangi dan berusaha untuk kembali lagi dengan Clara, mengandalkan rayuan gombal level 100, ataupun Clara sendiri yang tak mampu memendam rasa dan memelas untuk mau kembali berbaikan dengan Adit. Bukan hanya Dinda yang muak dengan curhatan Clara, tapi semua teman-teman di dekatnya pun senasib dengan Dinda. Bagi mereka semua, curhatan Clara tentang Adit sudah sampai tahap polusi telinga yang bisa bikin kesal di hati. Clara tahu itu. Ia sadar betul semua orang di sekelilingnya membenci Adit dan kisah kasih payah mereka itu. Tapi apa boleh buat? Curhat pada sahabat dan teman-teman kampusnya paling tidak bisa sedikit mengurangi kesedihan yang sedang ia rasakan. Hingga suatu hari, sepertinya saat itu semesta juga sudah mulai bosan mendengar keluh kesah Clara yang terus diulanginya.
Malam itu, di acara pernikahan saudara sepupunya, Clara yang saat itu lagi-lagi sedang patah hati karena sehari sebelumnya memergoki Adit jalan dengan perempuan lain, tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Orang itu berperawakan tinggi. Wajahnya terlihat tegas dengan rahang yang tajam. Alis tebal dan hidung mancung, dibalut kulit coklat, membuat wajah itu tak bosan untuk terus dipandangi. Ia lantas memperkenalkan namanya, Baldi. Clara menyambut ramah perkenalan itu. Dan mereka berdua kemudian berbincang dengan akrabnya, entah bagaimana. Tanpa sadar, selama acara itu, Clara seperti ditarik ke dunia baru yang disukainya. Mengenal dan berbicara dengan Baldi ternyata bisa jadi obat ampuh bagi Clara untuk sedikit melupakan kesedihannya akan Adit. Karena itu, dengan sukarela Clara bertukar nomor ponselnya dengan Baldi. Dari sana, mereka lalu secara rutin mulai berkomunikasi hingga janjian untuk bertemu di luar. Untuk sekedar mengobrol di kafe dekat rumah hingga menonton film bersama. Clara tentu sungguh-sungguh bersyukur pada Sang Pencipta. Karena paling tidak, waktu ia untuk bersedih dan patah hati saat ini sudah bisa diisi dengan dunia baru. Dunia Baldi. Dan bukan hanya Clara saja. Orang-orang terdekatnya, terutama Dinda, juga ikut bahagia. Karena kata Adit kini sudah jarang disebutkan oleh Clara. Meski masih ada rasa khawatir bagi Dinda, apakah ketika Adit muncul lagi dalam hidup Clara, seperti biasanya, gadis berambut ikal itu akan luluh kembali. We never know. Tidak ada yang tahu. Begitu pula dengan Clara sendiri. Sampai 2 minggu lamanya, seperti dugaan semua orang, Adit pun muncul seperti biasa. Berpenampilan serapih dan semenarik mungkin. Itu yang selalu disukai Clara. Ia juga tak lupa membawakan bunga dan sekotak coklat. Klise. Namun, format klise itu terbukti ampuh membuat Clara berbunga-bunga dan tak berdaya masuk dalam jaring laki-laki buaya darat itu lagi. Biasanya itu yang akan terjadi. Namun, ternyata setelah 2 tahun semua itu berlangsung, kali ini tidak terjadi. Adit heran, mengapa reaksi Clara padanya kali ini berbeda. Sambutannya pada Adit di depan rumah nampak hambar, bahkan terkesan biasa saja. Sebelum-sebelumnya, Clara pasti sudah memasang wajah sedih dan bercampur haru bahagia. Nada bicara Clara pun berbeda. Ia tidak lagi terdengar antusias. Mantra-mantra rayuan hingga janji dan sumpah palsu yang dilancarkan Adit kali ini tidak ada yang berfungsi dengan baik. Clara dengan tegas menolak mentah-mentah, menyuruh Adit untuk segera angkat kaki, bahkan meminta lelaki itu untuk tidak usah lagi menghubunginya. Meski awalnya heran, tapi Adit mencoba untuk tetap percaya diri bahwa perempuan yang sudah dimanipulasinya selama 2 tahun itu akan memohon padanya untuk kembali.
Namun, ternyata dia salah. Beberapa hari, bahkan berminggu-minggu sudah berlalu, tapi Clara tak bergeming. Biasanya sih, ia pasti sudah menghubungi Adit dan meminta untuk kembali bersama. Kali ini berbeda, benar-benar berbeda. Adit yang penasaran kembali menghampiri Clara. Kali ini di kampusnya. Sungguh di luar dugaan. Clara kali ini bahkan jauh lebih dari hambar pada Adit. Ia seperti tidak memiliki perasaan apapun pada lelaki itu. Adit yang sudah mulai panik, kini bersungguh-sungguh memohon pada Clara untuk kembali bersama. Tapi terlambat. Clara kali ini sudah benar-benar move on. Sudah benar-benar bisa keluar dari jerat Adit yang selalu membuatnya terluka. Dengan semua hal yang sudah ia lalui dan lakukan untuk melupakan Adit, akhirnya ia menyadari satu hal. Yang bisa membuatnya benar-benar move on adalah karena ia telah menemukan seseorang yang tepat untuk menggantikan posisi Adit. Selesai.